Sunyi selalu menyimpan suara. Dan dalam kesunyian Nusantara yang berusia ribuan tahun, ada bisikan kuno tentang ilmu yang menakutkan, misterius, dan sering hanya diucapkan dengan suara gemetar, ilmu santet. Bukan sekadar mitos, bukan sekadar cerita kampung. Santet adalah satu dari sedikit pengetahuan gelap yang berkembang seiring perjalanan peradaban manusia di tanah ini, di mana kepercayaan pada gaib, roh leluhur, dan kekuatan batin hidup berdampingan dengan tradisi spiritual yang lebih suci dan murni. Namun, pertanyaannya bukan apakah santet itu nyata, melainkan dari mana sebenarnya ilmu ini berasal, siapa yang pertama kali mengajarkannya, dan mengapa pengetahuan ini tumbuh kuat di tanah Nusantara, lebih kuat daripada tempat lain di dunia? Beberapa mengatakan santet bermula dari peradaban pra-Hindu. Yang lain percaya ia lahir dari pertemuan manusia dengan entitas astral, makhluk halus yang tidak terlihat mata sejak zaman Nabi Adam. Dan ada pula yang meyakini, santet bukan berasal dari manusia sama sekali, melainkan warisan dari makhluk yang jatuh dari cahaya menuju gelap, karena dengki, iri, dan ambisi menguasai ketakutan manusia. Hari ini kita akan membuka tabir itu. Bukan sebagai undangan untuk mempelajari jalan gelap, tidak. Tetapi sebagai cermin untuk memahami sejarahnya, bahayanya, dan bagaimana cahaya selalu lebih kuat daripada kegelapan. Karena dalam kepercayaan yang cenderung pada nilai-nilai tauhid, kita diajarkan bahwa tipu daya kekuatan gelap itu lemah. Tetapi rasa takut manusialah yang membuatnya tampak besar. Video ini akan menelusuri jejak kuno asal-usul santet di Nusantara, hubungannya dengan dunia metafisik dan kebatinan gelap, bagaimana para leluhur memahami roh dan energi, dan pelajaran spiritual yang bisa kita ambil hari ini untuk melindungi diri, bukan meniru jalan itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe, beri like, dan share video ini, agar lebih banyak orang memahami pengetahuan kuno ini dengan cara yang bijak, bukan takut tanpa arah. Dan komentar di bawah, sebelum manusia mengenal tulisan, sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, sebelum agama-agama samawi datang membawa wahyu, tanah Nusantara telah menjadi laboratorium alam bagi spiritualitas kuno. Di sini, manusia hidup berdampingan dengan hutan lebat, gunung berapi, dan lautan tak berujung. Alam yang indah, tapi juga penuh misteri. Dan dalam ketakjuban sekaligus ketakutan itulah, benih ilmu santet mulai tumbuh. Konon, para leluhur kita tidak memisahkan dunia fisik dan dunia gaib. Bagi mereka, roh, energi, dan alam halus bukan cerita, melainkan realitas yang bisa disentuh, dirasakan, bahkan dikendalikan. Dari sinilah muncul berbagai ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata, mencari perlindungan atau kekuasaan. Jejak tertua praktik ilmu gelap di Nusantara bisa ditelusuri ke era animisme dan dinamisme. Saat manusia percaya setiap batu, pohon, sungai, dan angin memiliki roh penjaga. Beberapa manusia yang dianggap berbakat atau nekat mencoba mengendalikan roh itu. Mereka menjadi apa yang hari ini kita sebut dukun, pawang, atau panglima gaib. Namun, seiring masuknya pengaruh luar, Hindu, Buddha, lalu kemudian ajaran tauhid, terjadi benturan. Spiritualitas cahaya mengajarkan kesucian hati, penghambaan kepada Sang Pencipta, dan menjauhi permintaan kepada makhluk. Tetapi sebagian manusia tidak ingin melepaskan rasa kuasa yang mereka temukan dalam hubungan dengan alam halus itu. Maka muncullah dua jalur, jalan penerangan, ilmu tenaga dalam, doa, jikir, tirakat yang bersih, jalan bayangan, memanggil entitas gelap, menggunakan benda perantara, mengikat energi hitam. Disinilah santet menemukan bentuknya. Bukan sekadar ritual, tapi teknologi batin gelap. Menggabungkan mantra, medium fisik seperti jarum atau tanah kuburan, dan bantuan makhluk halus yang memakan imbalan tertentu, energi manusia, keturunan, bahkan keimanan. Dan menariknya, kemampuan ini tidak dimiliki semua orang. Bukan hanya keberanian, ada unsur spiritual bawaan yang turun dalam darah, semacam garis keturunan metafisik
yang dipercaya oleh masyarakat adat sejak dulu. Kini, kita sering mendengar santet sebagai rumor, ancaman, atau cerita mistis. Tapi sesungguhnya, ia adalah warisan konflik spiritual yang panjang antara pengetahuan leluhur, hawa nafsu manusia, dan cahaya yang turun untuk menuntun mereka. Santet bukan hanya serangan gaib. Santet adalah manipulasi energi dan ikatan spiritual melalui perantara tertentu. Dan pengetahuan seperti ini tidak muncul dalam satu malam. Dalam tradisi lisan para tetua Nusantara, disebutkan bahwa pada masa awal peradaban, manusia memiliki kepekaan batin yang sangat tinggi. Mereka bisa merasakan kehadiran makhluk halus seperti kita merasakan angin. Peradaban itu tidak mengenal listrik, namun mengenal energi nurani dan gelap dengan sangat baik. Banyak orang mengira santet muncul dari rasa benci atau dendam biasa. Namun lebih dalam daripada itu. Santet berawal dari obsesi manusia terhadap kendali. Ketika manusia sadar bahwa doa dapat memohon perlindungan, mereka juga sadar bahwa makhluk gaib dapat diarahkan. Disinilah jalur bercabang. Siapa yang meminta perlindungan kepada Tuhan, mendapatkan cahaya. Siapa yang meminta bantuan makhluk, membuka pintu kegelapan. Ritual awal santet tidak sekadar mantra. Ia berakar pada prinsip, energi mengikuti fokus dan emosi. Jika seseorang menyimpan kebencian mendalam, hasrat untuk melukai, dan menghadirkannya dalam ritual yang mengundang makhluk halus, maka tercipta ikatan. Hal ini terjadi bukan karena kekuatan manusia semata, tetapi karena ada entitas yang senang pada kerusakan dan permusuhan, lalu menumpang pada niat manusia itu. Di beberapa naskah kuno Jawa, Bali, dan Sulawesi, digambarkan istilah-istilah seperti lelembut, begu, banaspati, jai langkung gaib, bahkan khodam kelam. Mereka bukan roh leluhur yang suci, melainkan makhluk dari lapisan gelap yang bekerja bukan karena loyalitas, tapi karena tukar energi. Disinilah rahasia besar mulai tampak. Santet bukan semata ilmu, ia adalah kontrak. Kontrak antara manusia yang haus kuasa dan makhluk halus yang lapar kendali atas dunia manusia. Namun, hukum gaib tidak pernah netral. Apa yang dikirimkan akan kembali. Ilmu santet sering berakhir bukan hanya membawa luka pada korban, tetapi menggerogoti pelakunya sendiri. Ketenangan hilang, rezeki berat, hati gelap, keluarga terganggu, hingga akhir hidup yang tidak tenang. Maka para ulama, kiai, dan guru spiritual selalu mengingatkan, jalan gelap itu cepat, tapi harganya tak bisa ditarik. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bukan sekadar legenda, tetapi struktur tersembunyi di balik praktik santet. Banyak orang membayangkan santet sebagai jarum, boneka, atau benda-benda dikirim gaib ke tubuh korban. Itu hanya simbol fisik dari gerak energi. Sebenarnya, santet bekerja melalui 3 fondasi utama. 1. Niat gelap yang terfokus. 2. Medium penghubung, energi benda. 3. Bantuan entitas halus yang memperoleh imbalan. Ketiganya membentuk jembatan spiritual antara pelaku dan target. Dalam manuskrip kuno Jawa, Bali, dan pesisir Kalimantan, ada istilah serat pamuksa japa, mantra peteng, dan laku tirakat bayangan. Namun, satu hal yang sering disalahpahami masyarakat, santet bukan ilmu yang bisa dilakukan setiap orang. Bukan hanya karena ritualnya, tapi karena mentalitas pelakunya harus memenuhi syarat tertentu, seperti rendahnya empati, kemauan untuk melanggar fitrah kemanusiaan, dan kesediaan menukar ketenangan batin untuk kekuasaan sesaat. Disinilah letak paradoksnya. Ilmu yang ditakuti banyak orang sering justru menghancurkan pemiliknya sebelum menghancurkan musuhnya. Makhluk halus yang membantu santet adalah sekutu sementara. Mereka tidak tunduk, mereka memakai manusia. Dan ketika hasrat dendam manusia padam, makhluk itu tetap menuntut, tetap lapar, tetap ingin hidup melalui energi manusia. Inilah sebabnya banyak pelaku santet hidup gelisah tanpa sebab jelas, keluarga terkena dampaknya, rezeki seret dan penuh konflik. Wajah berubah murung dan berat, sulit meninggal dengan tenang. Energi gelap tidak pernah gratis. Ia menuntut jiwa yang digunakan sebagai jembatan.
Di sisi lain, masyarakat sering salah paham dan ketakutan berlebihan. Tidak semua sakit itu santet. Tidak semua masalah adalah serangan gaib. Banyak orang sakti hanya bermain psikologi dan sugesti. Ketakutan yang tidak terkontrol bisa menjadi santet untuk diri sendiri. Kita juga perlu mengingat satu hal penting dalam perspektif spiritual yang condong pada ajaran tauhid, tanpa menyebutkan doktrin agama tertentu secara langsung. Kekuatan gelap itu ada, tetapi tidak mengalahkan perlindungan ilahi. Makhluk hanya bisa melukai jika manusia membuka pintu melalui iri, amarah, dan ketakutan. Ilmu santet bertahan bukan karena hebat, tapi karena manusia masih memberi ruang bagi kegelapan di hatinya. Di sepanjang perjalanan ini, kita telah menyingkap tabir yang sering diselimuti ketakutan dan rumor, bahwa santet bukan sekadar ilmu, tapi cerminan sisi gelap dalam diri manusia dan sejarah panjang peradaban yang berhadapan dengan dunia gaib. Kita melihat bahwa santet lahir dari obsesi manusia untuk menguasai yang tidak terlihat. Ia tumbuh dari kontrak batin dengan entitas yang tidak pernah memberi tanpa menagih. Kekuatan gelap tidak berdiri sendiri. Ia hidup dari amarah, iri, dan ketakutan manusia. Dan cahaya selalu menjadi lawannya, bukan melalui teriakan, tapi melalui ketenangan dan keyakinan. Pada akhirnya, ilmu santet bukan tentang jarum, boneka, atau mantra. Ia tentang jiwa manusia dan pilihan yang ia ambil. Ada yang memilih jalan cepat namun gelap. Ada yang memilih jalan berat namun terang. Dan sejarah telah membuktikan, yang berjalan dalam cahaya, mungkin jatuh, mungkin terguncang, tapi selalu bangkit. Sementara mereka yang menempuh jalan gelap, cepat naik, cepat hancur, dan jarang kembali utuh. Sekarang, ketika kita menutup pembahasan ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pegang di dalam hati? Ketakutan atau keyakinan? Apa yang menggerakkan hidupku? Dendam atau keikhlasan? Dan jalan apa yang aku pilih? Bayangan atau cahaya? Karena jawaban itu lebih kuat dari ritual apapun, lebih tajam dari senjata gaib manapun, dan lebih kokoh dari benteng yang dibuat manusia. Ingat, dunia ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, namun yang tidak terlihat tidak pernah mengalahkan mereka yang teguh dan bersih jiwanya. Jika kamu merasa pelajaran ini membuka wawasanmu, bantu sebarkan cahaya, klik like subscribe channel ini. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan siapapun yang perlu memahami bahwa ilmu gaib tidak lebih kuat dari hati yang terhubung pada Sang Pencipta. Dan tulis komentar terakhirmu hari ini. Cahaya selalu menang. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya, di mana kita akan membuka lagi pengetahuan kuno, rahasia batin, dan hikmah yang sering tersembunyi di balik ketakutan manusia. Tetap waspada, tetap tenang, tetap dalam cahaya,